Seperti kita ketahui, jika timnas Indonesia saat ini sedang disibukkan dengan berbagai ajang kompetisi yang bakal mereka jalani, dan di tengah persiapan timnas Indonesia menuju round 3 kualifikasi Piala Dunia pada bulan November nanti, gelaran Piala AFF atau yang kini bernama ASEAN Championship akan berlangsung. Indonesia sendiri akan tergabung bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan juga Laos. Dan bagi tim lain, ajang ini masih menjadi hal yang wajib dimenangkan, terutama mereka yang baru saja tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia. Sementara bagi timnas Indonesia sendiri, Piala AFF adalah event yang penting tapi juga tak begitu penting amat. Bagaimana tidak? Ajang ini bisa menjadi penting kalau ada yang menjadikan event ini adalah ajang supremasi terbesar. Dan bisa jadi biasa saja kalau menjadikan ajang ini sebagai kesempatan untuk memberi kesempatan pada pemain muda. Menurut Ketua PSSI Erick Thohir, dalam interview terbarunya memberikan isyarat kalau Piala AFF nanti Indonesia akan menurunkan para pemain muda. Sebuah statement yang jelas membuat para tetangga seperti Thailand dan Vietnam cukup kesal karena Indonesia menganggap Piala AFF sebagai ajang uji coba bagi mereka. Guna mempersiapkan tim terbaik di round 3 babak kualifikasi Piala Dunia, timnas Indonesia sepertinya benar-benar akan memanfaatkan ajang Piala AFF sebagai uji coba pemain muda, di mana hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua PSSI Erick Thohir. Dilansir dari FIFA Goal, Pak Menteri memberikan isyarat jika melihat situasi yang ada, maka yang paling realistis adalah membagi fokus dan skala prioritas. Bagaimanapun, kualifikasi Piala Dunia adalah fokus utama untuk saat ini. Oleh karena itu, Piala AFF bulan November mendatang kemungkinan besar Indonesia akan menurunkan para pemain muda. Memang SEA Games menjadi target juga buat kita. Kalau ditanya, gimana Pak? Kalau nanti negara-negara lain di AFF mengeluarkan tim senior, ya nggak apa-apa. Toh selama ini tim senior kita pun mayoritas generasinya di bawah 25 tahun. Karena itu yang kita mau dorong, semakin banyak talenta yang kita targetkan. Kalau bisa ada 150 talenta, itu yang kita mendorong. Ya kan, pemain yang sudah baik, ya, tidak turun lagi, dia main di atas dari senior. Kalah menang sepak bola biasa, cuma kalau kalah terus sudah. Dan jika melihat apa yang ada, jelas sebagian besar pecinta timnas Indonesia merasa agak aneh melihat timnas yang biasanya udah terbiasa tampil di level Asia, tiba-tiba harus kembali bermain di kompetisi regional. Benar, kita nggak boleh menganggap remeh dan tetap harus menaruh respek kepada pihak AFF. Namun bila berkaca dari jadwal Indonesia yang super padat, realistisnya ya benar seperti yang dikatakan oleh Pak Erick Thohir, yaitu dengan menurunkan para pemain muda. Entah bagaimana nantinya, menurunkan full timnas U20 ataupun kombinasi pemain timnas U20 dengan para pemain Liga 1 yang selama ini sulit menembus tim utama di timnas asuhan Sintayong. Selain itu, berkaca pada status Piala AFF yang sampai saat ini masih di luar agenda FIFA, sudah pasti Indonesia nggak akan diperkuat oleh sejumlah pemain diaspora yang selama ini menjadi andalan di skuad Garuda. Apalagi jadwal itu bentrok dengan round 3 kualifikasi Piala Dunia. Dan sangat-sangat disayangkan jika PSSI tetap memaksakannya. Sementara itu, Coach Shin sendiri sebenarnya sudah pernah mencoba menyikapi situasi ini dengan cukup bijak, karena bagaimanapun ia sendiri cukup dibuat pusing jika harus membagi konsentrasi dengan dua tim yang berbeda plus jadwal yang sangat mepet. Dan seperti kita ketahui, jika jarak antara Piala AFF dan pertandingan kualifikasi Piala Dunia round 3 hanya berjarak sekitar 5 hari saja. Dan dalam drawing yang dilakukan pada Kamis 21 Mei 2024 lalu, skuad Garuda berada di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan juga Laos. Jadwal timnas benar-benar sangat padat. Pertama,
mereka akan melawat ke markas Myanmar di matchday pertama Grup B Piala AFF 2024 yang dilangsungkan pada Minggu 24 November 2024. Setelah tandang ke markas Myanmar, Timnas Indonesia akan menjamu Laos pada tanggal 27 November 2024 dan 3 hari kemudian melawat ke kandang Vietnam pada tanggal 30 November 2024. Dan setelah beristirahat sekitar 7 hari, Indonesia akan menjamu Filipina di laga pamungkas Grup B Piala AFF 2024 pada Sabtu 7 Desember 2024. Jelas itu merupakan jadwal yang cukup gila, bukan? Terlebih beberapa hari sebelum turun di Piala AFF 2024, skuad Garuda harus main dulu di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan menurut jadwal, akan ada sebanyak 10 pertandingan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dilangsungkan dari September 2024 hingga 10 Juni 2025. Masalahnya semua tahu kan kalau babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia digelar pada FIFA Matchday medio September 2024, Oktober 2024, November 2024, Maret 2025, dan Juni 2025. Nah, di November 2024 ini, laga-laga bakal digelar pada 14 dan 19 November 2024, yang mana itu artinya sangatlah mepet karena hanya terselang 5 hari dari laga pembuka Grup B Piala AFF 2024. Jelas akan sangat gila bagi PSSI kalau sampai meminta Sintayong turun di 2 ajang dalam waktu yang mepet dengan skuad yang berbeda, dan akan lebih gila lagi kalau PSSI memaksakan tampil full tim, pakai jurus lobby-lobby atau apalah itu. Tentu saja Pak Erick Thohir beserta jajarannya gak senaif itu. Makanya dibuatlah sebuah wacana untuk full menurunkan skuad muda di Piala AFF nanti. Dan terlepas dari itu semua, diketahui kalau statement dari Pak Erick Thohir tadi kayaknya buat kesal tim-tim rival di ASEAN. Thailand contohnya, mereka masih menganggap timnas mereka lebih kuat dari Indonesia. Bahkan menurut sejumlah laporan, Thailand mempertanyakan keputusan timnas Indonesia untuk menurunkan tim muda di Piala AFF 2024. Padahal bagaimanapun, ajang itu merupakan kesempatan bergengsi bagi negara-negara Asia Tenggara untuk menunjukkan kekuatan sepak bola mereka. Selain itu, mereka juga berpendapat bahwa Indonesia tidak boleh meremehkan Piala AFF yang sekarang disebut ASEAN Cup karena skuad Garuda belum mampu menjadi kampiun. Ya, memang sih belum juara, tapi kan fokus kita udah beda. Dan kalau kita nggak lolos round ketiga, mungkin masih bisa diusahakan tampil full tim. Tapi kan sayangnya kita lolos nih, jadi gimana dong? Dan tak hanya Thailand saja, rival yang selalu nyinyir ketika melihat keberhasilan Indonesia juga ikut memberikan komentar. Negeri dengan sejuta nguyen itu kayaknya nggak pernah bosan mantengin perkembangan sepak bola Indonesia, di mana ada 2 media yang menyoroti rencana timnas memainkan pemain muda di Piala AFF tahun ini. Pertama ada Znews, meski merasa agak dongkol, tapi mencoba memahami sikon yang ada. Dan media tersebut memang sedari awal drawing udah memprediksi kalau Indonesia akan turun dengan pemain lapis kedua ataupun tim muda. Timnas Indonesia kemungkinan besar tidak memiliki kekuatan terbaik lantaran Piala AFF tak masuk dalam kalender FIFA. Karena itu, klub bisa saja menolak melepas pemainnya untuk membela timnas, tulis News. Kemudian ada Soha yang menyebut jika Indonesia sangat beruntung punya kedalaman skuad yang bagus. Bahkan media tersebut merasa walaupun nantinya Indonesia menurunkan skuad muda dan Vietnam skuad utama, belum tentu juga Vietnam bisa menang semudah itu. Karena di tim U20 pun, Indonesia berpeluang diperkuat pemain diaspora macam Hinoke, Tim Gespen, James Raven, Sim Yuvel, Dion Max, dan Wilbert Jardim, yang bagaimanapun masih bisa dilobi karena status mereka masih pemain junior di tim masing-masing. Maka dari itu, media Soha sampai menyebut grup B ini adalah grup neraka. Hasil drawing Piala AFF 2024, tim Vietnam bertemu Indonesia di grup neraka. Grup B diyakini sebagai grup yang menyulitkan bagi Vietnam. Indonesia adalah lawan yang selalu menang atas Vietnam dalam 3 pertemuan terakhir. Filipina berencana menambah sederet bintang naturalisasi yang berkarir di Eropa. Sedangkan Myanmar selalu jadi lawan yang menyebalkan dan pernah menahan imbang Vietnam di Piala AFF 2018, tulis media Soha.
Dan pada akhirnya nanti, semua keputusan tergantung kepada PSSI. Walaupun nantinya Timnas U20 yang main di Piala AFF, maka tetap serahkan saja kepada Coach Indra Syafri yang selama ini udah dipercaya menangani mereka. Biarlah Coach Shin fokus di round ketiga kualifikasi Piala Dunia. Karena bagaimanapun, tugas itu sangatlah gak mudah. Apalagi nantinya, Indonesia sangat-sangat berpeluang satu grup dengan tim-tim langganan Piala Dunia macam Jepang, Korea Selatan, Iran, Australia, hingga Arab Saudi. Maka dari itu, semoga ditemukan jalan keluar terbaik. Dan sekali lagi, kami tak bermaksud jumawa atau meremehkan Piala AFF, tapi memang beginilah situasinya. Timnas Indonesia harus dibagi fokusnya, dan fokus Timnas Senior saat ini adalah mempersiapkan tim terbaik guna bisa bersaing di round 3 babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.